ada kamu menemani aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali As'ad. Saya dari UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Usuluddin dan Humaniora, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Nah, di sini saya sedang menjalankan KKN mandiri dari rumah. Ini termasuk salah satu alternatif KKN di masa pandemi ini. Nah, ini untuk KKN ini sudah berlangsung sekitar 1 minggu, hampir 2 minggu ini. Nah, di sini salah satu program dari KKN DR atau KKN dari rumah tadi adalah bekerja sama dengan lembaga. Di sini kebetulan saya sedang berada di kantor komunitas Dompet Duafa, di mana komunitas ini bergerak di bidang sosial seperti itu. Oke, untuk lebih lanjutnya simak perbincangan kami di video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya ada di kantor Dompet Duafa ya. Ini salah satu komunitas yang bergerak di bidang sosial seperti ini. Nah, ini di depan saya ini sudah ada Mas Adit ini. Mas Adit? Iya, benar. Mungkin ini Mas Adit mungkin bisa memperkenalkan diri dulu, terus nanti di Dompet Duafa ini sebagai apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, perkenalkan ya, saya Aditya Santoso. Saya alumni UIN Wali Songo, Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Alhamdulillah sejak tahun 2017 diamanai atau tepatnya bergabung dengan tim Dompet Duafa Jawa Tengah sebagai tim program, yaitu khususnya bergerak di program ekonomi, sosial, dan respon kebencanaan, termasuk relawan juga terlibat seperti itu, manajemen relawan. Alhamdulillah bergabung sejak tahun 2017. Ini sudah memasuki tahun ketiga, menjelang 3 atau hampirnya 3 tahun ketiga. Terkait Dompet Duafa untuk awalan dulu ya, intinya dari Dompet Duafa itu adalah lembaga sosial Islam, lebih tepat disebut seperti itu, lembaga sosial dari Islam, karena basisnya adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Siswa biasa dikenal seperti itu. Jadi lembaga sosial yang basis penggalangan dananya atau sumber dananya itu dari keempat dimensi tadi, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan dari dana-dana tersebutlah nanti program-program Dompet Duafa diejawantahkan atau disebar ke beberapa program ekonomi, sosial, kesehatan, respon kebencanaan, kemudian kalau pas ada event-event pengajian juga dakwah, support dakwah juga, macam-macam intinya seperti itu. Itu mungkin singkatnya Dompet Duafa Jawa Tengah. Berarti ini kan Dompet Duafa cabang Semarang berarti ya? Cabang Jateng. Cabang Jateng. Jawa Tengah. Kalau dari cabangnya itu udah ada berapa cabang? Oh iya. Jadi kilas balik dulu, singkatnya Dompet Duafa itu dulu adalah sebuah divisi sosialnya Republika. Teman-teman tahu peran Republika, yaitu dulu itu Dompet Duafa itu intinya divisi sosial atau divisi zakatnya Republika. Tepatnya didirikan tahun 93 lah, karena 93 itu ketika Dompet Duafa masih bersama dengan Republika, Yayasan Republika, itu kemudian semakin membesar, akhirnya memisahkan diri dari Republika. Dan kalau sampai saat ini, kalau teman-teman lihat di nomor rekeningnya Dompet Duafa manapun, termasuk Jateng ini, pasti nomor rekening itu atas namanya Yayasan Dompet Duafa Republika. Itu artinya nomor rekening itu tuh dibuat sejak zaman dahulu ya, maksudnya sejak 93, dan masih tetap harus dibawa terus atas namanya tetap
Yayasan Lembaga Wafa Republika. Itu bisa teman-teman lihat nanti, bisa di websitenya, di medsosnya atau di mana seperti itu. Untuk cabangnya sendiri, pusatnya memang di Jakarta, kebanyakan misalkan di Jakarta. Kemudian cabangnya udah hampir di setiap provinsi ada, walaupun belum secara keseluruhan ya. Terus kemudian di luar negeri juga ada, di Australia, di Amerika, di Jepang, di macam-macam, di Eropa juga ada beberapa seperti itu. Ya intinya ya lembaga Wafa itu masih terus berkembang dan salah satu pionir lembaga zakat di Indonesia. Jadi termasuk lembaga paling awal lah, boleh dikatakan pertama sebelum ada Basnas dan teman-temannya. Itu lembaga Wafa sudah ada, seperti itu. Itu kalau tadi terkait program kerja dari dompet apa itu sudah gimana Mas? Tadi kan kalau nggak salah tadi Masnya bilang tidak hanya bergerak di bidang sosial aja seperti itu. Mungkin dijelaskan untuk programnya itu seperti apa aja gambarannya seperti itu. Iya. Jadi Lembaga Wafa itu seperti yang pernah yang sudah saya bilang tadi, intinya lembaga ini lembaga sosial Islam. Untuk programnya sendiri, programnya itu dibagi beberapa macam. Intinya ya semuanya tetap bernuansa sosial ya, tapi untuk divisinya program itu kan beda-beda. Jadi programnya itu dibagi, yaitu ada ekonomi. Ekonomi itu misalnya ya untuk bantuan usaha, bantuan pengembangan baik usaha dari nol maupun yang sudah punya usaha mau dikembangkan, itu Lembaga Wafa juga masuk ke situ juga. Intinya memenuhi asnaf atau memenuhi kriteria. Dan kriteria nanti teman-teman pasti lebih paham lah tentang asnaf zakat itu seperti apa. Jadi nggak boleh sembarangan orang mengajukan bantuan kayak bank atau koperasi ya. Itu tetap karena statusnya lembaga sosial Islam di dananya dari dana zakat. Jadi bantuannya itu ya memang untuk kalangan menengah ekonomi ke bawah seperti itu. Terus kemudian untuk kesehatan kita punya LKC, layanan kesehatan cuma-cuma di Purwokerto saat ini. Itu salah satu cabangnya Jateng juga. Intinya itu masuk dalam cabangnya Lembaga Wafa Jateng, LKC di Purwokerto. Itu khusus bergerak di bidang kesehatan. Di situ klinik gratis, termasuk bergerak di istilahnya penyuluhan, pelayanan kesehatan gratis di beberapa desa seperti itu. Kemudian ada juga tentang dakwah, teman-teman sudah sering lihat ya, intinya menyelenggarakan atau mensupport dakwah di beberapa, misalnya di lapas wanita. Itu mungkin teman-teman yang pernah istilahnya PPL atau magang ya di lapas, karena beberapa kali juga saya temuin itu beberapa dari UIN, dari fakultas psikologi itu ya, itu ada tim ustadznya beberapa juga untuk support ke sana, untuk penyuluhannya, ceramah untuk ya teman-teman saudara-saudara kita yang mungkin melakukan kesalahan-kesalahan hukum sehingga berada di lapas wanita. Kemudian juga selain ekonomi juga ada sosial, itu dalam bentuk respon bencana. Seperti kemarin kan pas tahun yang lalu itu kelompok, saya sempat kelompok 15 hari respon bencana di Lombok. Kemudian kalau banjir sudah sering ya, setiap banjir itu ya pasti insya Allah Lembaga Wafa ada. Baik biasanya kalau di Jateng itu seringnya di Pekalongan, kemudian seringnya di Pekalongan, terus kemudian di Sayung, Demak. Tapi paling sering memang di Pekalongan karena di sana memang selain ya memang dataran rendah juga, mepet pantai juga, terutama di daerah sekitar IAIN Pekalongan itu kita sering banget respon di sana. Saat musim hujan itu pasti respon di sana beberapa kali seperti itu. Kalau ini Mas, di masa pandemi ini, kira-kira itu apa aja sih yang mudah dilakukan, yang mudah dilakukan oleh Lembaga Wafa dalam masa-masa pandemi, mungkin dari sebelum Lebaran kemarin? Ya, terkait program dalam masa pandemi COVID-19 ini, COVID ini kan kira-kira mulai mulai mewabah viral di Indonesia itu ke sekitar awal Maret ya. Ya, sejak awal Maret itu Lembaga Wafa sendiri sudah meluncurkan program khusus COVID ini. Ini maksudnya program respon kebencanaan, karena bencana wabah ya. Ini kita masukkan sebagai respon kebencanaan. Kita sudah meluncurkan tagline itu CAL, dan tangkal corona seperti itu. Nah intinya dari cekal itulah programnya itu bermacam-macam. Salah satunya yaitu
pas awal-awal itu yaitu sterilisasi tempat ibadah dan tempat pelayanan publik. Itu kita sejak Maret itu dibantu teman-teman relawan juga, ada yang dari WIN juga banyak itu membantu. Beberapa hampir setiap hari kita melakukan penyemprotan, baik itu permintaan dari masyarakat maupun berdasarkan apa istilahnya yang kita inisiasi, seperti ke masjid-masjid, kemudian ke kantor, kemudian ke beberapa ke tempat-tempat umum seperti itulah. Itu kita hampir setiap hari sepanjang Maret itu hampir 3 pekan kalau nggak salah, pokoknya sampai akhir Maret itu kita melakukan penyemprotan itu dibantu dengan tim relawan itu hampir setiap hari 5 titik 10 titik gitu. Itu kemudian ada juga bank pangan itu istilahnya ya kita namanya bank pangan, tapi untuk mudah dipahami intinya itu bantuan sembako berupa bahan makanan pokok yang kita berikan kepada warga masyarakat terdampak atau terdampak bukan cuma terdampak corona ya, maksudnya terdampak di sini adalah masyarakat yang paling rentan, artinya karena corona jadi ekonominya itu paling menurun penghasilannya. Itu kita bantu bantuan sembako, baik sembako beras, minyak goreng dan macam-macam, itu berlangsung sampai Lebaran, hampir sampai setelah Lebaran juga masih ada seperti itu. Termasuk bagi-bagi pas saat Ramadan itu bagi-bagi buka puasa sama macam-macam, sama sembako juga dibantu teman-teman juga, termasuk ada bantuan support THR untuk UMKM kecil itu saat menjelang Lebaran. Ya itu terus ini untuk menanggapi ini kan pemerintah juga sudah beberapa yang lalu kan kita diterapkan new normal sih, yaitu mungkin kalau tanggapan Mas dari sosial ini gimana tanggapan terkait new normal, apakah setuju atau tidak setuju seperti itu? Ya terkait new normal, intinya apapun yang diputuskan pemerintah itu insya Allah baik ya untuk masyarakat. Terkait kebijakan new normal sendiri memang ya memang harus disetujui kan, memang mau tidak mau kita emang istilahnya menghadapi sebuah tatanan sosial atau tatanan kehidupan yang baru, seperti kebiasaan kesehatan atau kebiasaan kita menjadi berubah, seperti menjaga jarak, sering cuci tangan, pakai masker, menghindari kerumunan. Itu kan sebuah hal yang berbeda yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya, dan karena ini situasinya seperti ini kan prediksinya kan sampai belum tentu ya, bisa sampai akhir tahun, bisa sampai kita harapannya sih cepat selesai, cepat ditemukan vaksinnya, tapi kan memang sampai saat ini prediksinya memang sampai kemungkinan memang belum pasti. Jadi ya mau tidak mau tetap new normal itu tetap harus ditaati dengan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah, dan tetap harus apa ya, intinya ditaati aja, disiplin, karena kalau seperti itu ya ekonomi ini nanti nggak cepat pulih di masyarakat seperti itu. Ya itu terkait dengan hal ini. Terus sekarang gini, mungkin dari Dompet Duafa sendiri punya program untuk langkah ke depannya untuk menghadapi COVID ini. Ya, untuk program kedepannya ini sementara waktu dari pihak lembaga sendiri untuk kebijakannya masih sama ya, intinya program-programnya itu emang karena situasinya masih seperti ini. Per hari ini emang belum memutuskan untuk mengadakan agenda-agenda seperti event gitu yang seperti biasanya dilakukan karena masih seperti ini. Intinya programnya masih seputar bantuan sembako, kemudian respon kesehatan. Kalau respon bencana masih normal ya, misalnya bencana kita insya Allah siap support atau siap membantu, siap respon. Ya ini seputar penguatan masyarakat terdampak, penguatan secara dalam hal kebutuhan pokok dan ekonomi, ini seperti itu. Sementara waktu ya kedepannya nanti dalam jangka ya tahun ini mungkin ya sampai akhir tahun belum bisa mengadakan katakanlah event-event yang ke lapangan langsung, karena memang sedang dilarang juga seperti itu. Oke, mungkin dulu Mas terkait diskusi kita hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Mungkin ini dari saya, dari kami bersama Dompet Duafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ada kamu menemani aku.